إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Allah menyuruh kita untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan terlalu banyak dalam Al-Quran, ittaqullah, ittaqullah, bertakwalah, bertakwalah. Yang kita tahu hakikat takwa adalah melakukan ketaatan dan menjauhi larangan. Dan terlebih lagi, puncak takwa itu takwa tatkala bersendirian. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada seorang sahabat, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ya, haitsuma kunt maksudnya dimanapun dan kapanpun, tatkala di depan banyak orang maupun tatkala bersendirian. Dan kata takwa sendiri kalau secara bahasa maknanya adalah penghalang, ya. Dan dimaksudkan jika disebut takwa dengan albir, maka takwa itu lebih spesifik tentang meninggalkan maksiat. Ya, tentang meninggalkan maksiat sebagaimana dikatakan oleh penyair, khallid dzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa wasna' kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara la tahqiranna saghiratan innal jibala minal asa. Tinggalkanlah dosa yang besar maupun yang kecil, itulah hakikat dari takwa. Jadilah engkau seperti orang yang berjalan di atas tanah yang penuh dengan duri, maka dia akan berjalan dengan waspada, duri besar, duri kecil. La tahqiranna saghiratan, dan janganlah engkau meremehkan dosa yang kecil, sungguhnya gunung tersusun dari batu yang kecil. Seorang kalau dia waspada meninggalkan dosa-dosa, ya, dosa kecil dia waspada, maka dia akan selamat. Tapi kalau dia cuek, memudahkan dirinya melakukan dosa kecil, akhirnya dia mudah melakukan dosa besar. Ibarat seorang kalau berjalan melewati, seperti disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, jika seorang melewati pecek, maka dia berusaha jalan pelan-pelan, diangkat sarungnya atau diangkat izarnya. Tapi ketika ternyata sarungnya, izarnya atau celananya kena pecek sedikit, kena pecek sedikit, kena pecek sedikit, akhirnya dia cuek. Akhirnya dia cuek. Kalau bahasa Jawa, wes kadung, ya. Kadung. Oleh karenanya, tapi kalau dia selalu berusaha, tatkala ada kotor sedikit dia bersihkan. Tatkala kotor sedikit dia bersihkan, maka dia akan mudah selamat. Jadi kita dituntut untuk meninggalkan dosa, ya. Dan itu adalah hakikat takwa, dosa besar maupun dosa kecil. Kita tidak meremehkan dosa apapun, baik besar maupun kecil, karena kita memandang siapa yang kita maksiati. Kita memandang kepada siapa yang memerintahkan kita untuk bertakwa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan di zaman ini, seperti tadi saya sebutkan, ya, bertakwa tatkala sendirian semakin tertuntut, karena sarana untuk bermaksiat semakin banyak dengan bervariasi dengan varian-variannya. Semua yang mau kita lihat, yang mau kita akses, bisa diakses. Berbeda dengan zaman dahulu. Zaman dahulu orang kalau bermaksiat, mau melihat yang haram, mau akses yang haram, tidak bisa karena tidak ada akses dan sarana. Tapi zaman sekarang seorang bisa melihat apa saja, dan kita sudah lihat betapa banyak kerusakan timbul akibat hilangnya rasa takwa tatkala bersendirian. Banyak penuntut ilmu yang terfitnah dengan fitnah wanita. Betapa banyak pemuda yang mengeluh terjebak dengan syahwat, kemudian tertawan dengan syahwatnya sehingga dia tidak bisa, ya, meninggalkan kecanduan maksiat yang dia lakukan. Kenapa? Karena hilangnya takwa tatkala sendirian. Maka pembahasan ini penting bagi kita semua agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertakwa, bukan hanya tatkala di hadapan banyak orang, tetapi juga tatkala sedang bersendirian. Baik, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak dalil tentang keutamaan bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah tatkala sendirian. Banyak ayat. Di antaranya dalam surat Al-Mulk ayat 12 itu Allah berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir.
Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka bil ghaib tatkala bersendirian. Lahum maghfirah, bagi mereka ampunan, wa ajrun kabir, dan ganjaran yang besar. Kenapa ganjaran atau pahala dari bertakwa kepada Allah tatkala sendirian ternyata pahalanya besar? Karena ini bukti iman seorang yang benar. Kalau kita ingin tahu iman kita benar atau tidak, maka inilah ujiannya. Kata para ulama, jika terkumpul pada dirimu dua hal, ketahuilah bahwasanya kau sedang diuji. Pertama, tidak ada yang melihatmu. Yang kedua, akses untuk maksiat mudah. Akses untuk maksiat mudah. Jika telah terkumpul padamu dua perkara ini, ketahuilah kau sedang diuji, maka kau akan tahu kualitas imanmu ketika itu. Siapa yang lolos atau lulus dalam ujian ini, maka dia akan mendapatkan ampunan wa ajrun kabir, ganjaran yang besar. Ya. Kenapa? Berarti dia telah menghadirkan muraqabatullah. Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa. Terutama tatkala dia sendirian, dia tahu Allah sedang melihatnya, Allah sedang memandangnya, Allah sedang menilainya. Dan di antara nama-nama Allah adalah Ar-Raqib. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ar-Raqib artinya memandang sambil fokus mengawasi. Makanya diartikan dengan maha mengawasi. Dia lebih spesifik daripada Al-Basir. Al-Basir maha melihat. Ya, Ar-Raqib maha mengawasi. Bahkan Allah menamakan dirinya dengan Al-Khabir. Ketika Allah berbicara tentang pandangan mata, Allah berfirman, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirun bima yasnaun." Katakanlah kepada orang yang beriman untuk menundukkan sebagian pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirun bima yasnaun, sungguhnya Allah Maha Khabir. Khabir itu mengetahui dengan detail. Benar-benar ahli, benar-benar pakar, dia memandang dengan detail, mengetahui dengan detail apa yang kalian lakukan. Makanya Allah mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan mata dan Allah mengetahui isi hati manusia. Jangankan lirikan matamu, gerak-gerik matamu, sedangkan apa yang bergulir di hatimu, Allah pun tahu. Maka orang yang bisa bertakwa tatkala bersendirian, berarti akidahnya kuat. Dia meyakini Allah Maha melihat apa yang dia lakukan secara detail. Dia tahu, dia yakin bahwasanya Allah menilai setiap lirikan matanya. Kemudian dia, keyakinannya tersebut membuat dia menghalangi dirinya dari berbuat kemaksiatan. Maka dia telah menghadirkan muraqabatullah dan dia telah mencapai derajat ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak, yaitu dia beribadah kepada Allah dan dia merasa yakin bahwasanya Allah sedang melihatnya. Dan kita tahu derajat paling tinggi adalah derajat al-ihsan. Maka jika seorang bisa bertakwa kepada Allah tatkala sendirian, maka dia mendapat ganjaran yang besar. Allah mengatakan lahum maghfirah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, wa ajrun kabir, dan dia akan mendapatkan ganjaran yang besar. Dia mendapatkan double dosanya diampuni, ditambahkan plus ganjaran yang besar.